يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا 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 وطاب وفد لنا قد رافق الصفا وطاب وفد لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita mengenai hal ihwal pernikahan yang tertuang di dalam kitab Qurratul Ayun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk meniti jalan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal, satu subbagian pembahasan. Fi ba'di adabil jimai wa afdali kaifiyatihi wa ma yata'allaqu bidzalika. Yang menerangkan sebagian tata krama melakukan hubungan intim suami istri, cara-caranya yang paling utama, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Wahzar minal jimai fi siyabi wa huwa minal jahli bil irtiyabi bal kullu ma 'alaiha as-sahi yunza'u wa kun mulaiban la tafza'u. Waspadailah berhubungan intim dalam pakaian, berada di dalam pakaian yang dikenakan masing-masing, karena hal itu merupakan kebodohan tanpa ada keraguan. Akan tetapi setiap sesuatu yang ada pada istrimu, wahai kawanku, lepaskanlah dan jadilah engkau bersenda gurau dengannya, jangan sampai engkau berguncang. Akhbara rahimahullahu anna min adabil jimai alaihi jami'a rajulu zawjatahu wa hiya fi siyabiha bal hatta tanzi'aha kullaha wa tadkhula ma'ahu fi lahafin wahidin li'anna sunnata hiya tajridu minas siyabi wal firashi. Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, memberitahukan kepada kita bahwasanya di antara tata krama melakukan hubungan intim bersetubuh adalah bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyetubuhi istrinya
sedangkan istrinya itu masih dalam pakaiannya. Akan tetapi haruslah hingga istrinya melepaskan seluruh pakaiannya dan masuk bersamanya dalam satu selimut. Karena sesungguhnya hal yang disunahkan adalah melepaskan dari pakaian dan dari alas tidur. Wa zahiruhu annahu la yajami'uha wa huma maksyufani. Namun hal yang zahir, hal yang jelas dari ketentuan itu bisa dipahami bahwasanya seorang suami tidak boleh menyetubui istrinya di saat keduanya dalam keadaan terbuka, sama sekali tak berpakaian, dan tidak ada penutup sama sekali pada diri keduanya. Wa huwa kadzalika li hadisi idza jama'a ahadukum fala yatajarradani tajarrudal himaraini. Cara yang disunahkan adalah memang seperti itu. Harus tidak melakukan hubungan suami istrinya dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali. Namun hendaklah ditutupi keduanya berada di bawah selimut. Berdasarkan hadis, apabila salah seorang di antara kalian melakukan hubungan suami istri, maka janganlah keduanya berkondisi telanjang, bagaikan telanjangnya keledai. Janganlah berperilaku yang sama seperti keledai. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indal jima'i yukti rasahu wa yaghuddu sautahu wa yaqulu lil mar'ati alaiki bis sakinah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hubungan suami istri, beliau menutupi kepalanya dan merendahkan suaranya, dan beliau pun bersabda kepada istrinya, engkau harus tenang. Wa qala al-Khattabu yanbaghi lil mujami' ayastatira huwa wa ahluhu bisawbin sawa'un kana mustaqbilal qiblati amla. Syekh Al-Khattab berkata, sepatutnya lah bagi orang yang melakukan hubungan intim suami istri agar memakai penutup ia dan istrinya dengan satu pakaian, dengan satu benda yang bisa menutupi keduanya, baik ia menghadap kiblat ataupun tidak. Qala fil madakhili wa yanbaghi alla yujami'aha wa huma maksyufani bihaitsu la yakunu alaihima syai'un yasturuhuma. Seorang ulama atau pengarang berpendapat dalam kitab Al-Madakhil, sepatutnya lah suami tidak menyentuhi istrinya sedangkan keduanya dalam keadaan terbuka, tidak berpakaian sama sekali, di mana tidak ada sesuatu pun yang menutupi keduanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an zalika wa abahu.
Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu dan mengecamnya. Wa qala fihi kama yaf'alul irani ayil himarani. Dan beliau pun bersabda mengenai hal perbuatan itu dengan sabdanya, seperti layaknya perbuatan yang dilakukan oleh 2 ekor binatang yang telanjang, yakni 2 ekor keledai. Waqad kana Siddiqu radhiyallahu anhu yughti rasahu izzaka hayaan minallahi ta'ala. Dan sungguh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau menutupi kepalanya semenjak larangan Nabi tersebut, atau sebab larangan Nabi tersebut, karena beliau malu kepada Allah. Intaha, selesai keterangan kitab Al-Madakhil. Faidatani. Al-ula fi tajridi min asyabi inda naumi fawaidu. Ini ada 2 faedah yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, di dalam menanggalkan pakaian ketika tidur itu terdapat beberapa manfaat. Minha anna fihi rahatal badani min hararati harakatin nahari. Di antaranya bahwasanya dalam hal itu menanggalkan pakaian itu akan menyamankan tubuh dari kondisi panas lantaran banyak bergerak di siang hari. Wa minha suhulatut taqlibi yaminan wa shimalan. Di antaranya adalah dapat memudahkan berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Wa minha idkhalus sururi 'alal ahli bi ziyadati tamattu'. Di antaranya adalah memberikan rasa senang kepada istrinya karena bisa mendapat penambahan atau bisa memberikan rasa tambah menyenangkan kepada istrinya. Wa minha imtisalul amri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ida'atil mali wa la shakka anna an-nawma fi as-sawb ar-rafi'i yufsiduhu. Di antaranya adalah lantaran mematuhi perintah. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan menyia-nyiakan harta. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tidur menggunakan pakaian yang halus itu dapat mempercepat kerusakannya. Wa minha an-nazafatu. Di antaranya adalah guna memelihara kebersihan. Idil ghalibu fi sawbin naumi ayyakuna fihi al-qamlu wa ma fi ma'na. Sebab biasanya pada pakaian tidur terdapat di dalamnya berbagai kutu atau hewan-hewan sejenisnya. Azaniyatu yang kedua, faedah yang kedua. Qala ba'du ahli ilmi yusanu toyusyabi bil-laili li'anna toya yaruddu ilaiha arwahaha. Sebagian orang yang berilmu berkata, sunahkan melipat pakaian di malam hari, karena sesungguhnya dengan melipat itu dapat mengembalikan fungsinya kembali.
dapat membuat kembali ruh dari pakaian tersebut. Wa yusammillaha inda zalika fa illam yaf'al sara syaitanu yalbasuha bil laili wa huwa yalbasuha bin nahari fatabla sari'an. Dan sunnah membaca asma Allah ketika melakukan hal itu, karena jika tidak ia lakukan, maka jadilah setan memakainya di malam hari dan orang itu memakainya di siang hari, lalu kerusakan menjadi cepat. Wa fil hadisi utwu siyabakum fa inna syaitana la yalbasu sauban watwiya. Dalam suatu hadis disebutkan, lipatlah pakaian kalian, karena sesungguhnya setan tidak akan mengenakan pakaian yang terlipat. Wa warada aidon utwu siyabakum tarju ilaiha arwahuha au kama qala. Dan telah sampai pula sebuah hadis, lipatlah pakaian kalian, maka fungsinya akan kembali seperti kondisi semula, atau seperti apa yang disabdakan oleh beliau. Wa min adabil jima'i aidan ma asyara ilaihi biqaulihi wa kun mulaiban laha la tafza'u. Dan di antara tata krama melakukan hubungan suami istri juga apa yang diisyaratkan melalui ucapan Syekh Ibnu Yamun, dan jadilah engkau bersenda gurau dengannya, jangan sampai engkau terguncang. Wanikan mubashiran muqabbila bi ghairi ainaiha fahaka wa qubala. Seraya merangkul, mencumbu, dan mencium selain kedua matanya. Lakukanlah dan terimalah, bersiap sedialah melakukannya. Wa akhbara rahimahullahu annahu yutlabu minaz zawji idza arada al-jima' ayyumaziha zawjatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun mislul mulamasati wal mu'anaqati wal qiblati fi ghairi ainaiha. Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, memberitahukan bahwasanya suami dianjurkan apabila ia hendak melakukan hubungan suami istrinya, agar ia bersenda gurau dengan istrinya itu, bermain-main bersamanya dengan hal-hal yang diperbolehkan. Jadi lakukan pemanasan terlebih dahulu, semisal meraba, rangkul, dan mencium di anggota tubuh istrinya yang selain kedua matanya, selain anggota tubuh yang berada di antara dua matanya. Wa amma fiha fa mu'addin lil firaqi kama yati. Adapun mencium di kedua mata, di antara kedua mata istrinya itu, maka hal itu akan mengakibatkan perceraian. Sebagaimana hal itu akan diterangkan. Wala yatiha la ghaflatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqa'al bahimatu liyakun bainahuma rasul. Dan janganlah ia melakukan persetubuhan dengan istrinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan
membabi buta dalam melampiaskan syahwatnya bagaikan binatang. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang dari kalian menggauli istrinya seperti apa yang dilakukan oleh hewan ternak. Maka hendaknya ada di antara keduanya penghantar atau perantara. Qila wa marasulu, dikatakan, apa itu yang dimaksud perantara? Apa itu yang dimaksud penghantar, wahai Rasul? Qala al-qiblatu wal kalamu. Beliau bersabda, yaitu lakukan, mencium, dan bercakap-cakap dengan istrinya, alias lakukan pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan puncaknya. Wa fi riwayatin ukhra, idza jama'a ahadukum fala yatajarrad tajarrud al-farasi ayil himari. Dalam riwayat yang lain, apabila salah seorang dari kalian bersetubuh dengan istrinya, maka janganlah ia polos. Ia tak berpakaian sama sekali, tidak ada penutup sama sekali, seperti polosnya seekor kuda, yakni al-himar, yakni keledai. Seperti tak berpakaiannya sama sekali seekor keledai. Wal yuqaddimi talatufa wal kalama wa takbila. Dan hendaknya sang suami melakukan pendahuluan dengan sikap lembah lembut, bercakap-cakap, dan menciumi istrinya terlebih dahulu. Wa hikmatu dzalika annal mar'ata tuhibbu minar rajuli ma yuhibbu minha. Hikmah dari hal itu adalah bahwasanya seorang wanita atau sang istri menyukai pria atau menyukai suaminya apa saja yang disukai pria dari dirinya. Jadi harus saling mengerti kebutuhannya masing-masing. Jangan egois, jangan hanya melampiaskan kesenangannya sendiri, tapi tidak mempedulikan apakah istrinya itu mendapatkan kesenangan dari dirinya atau tidak. فَإِذَا أَتَاهَا عَلَى غَفْلَةٍ فَقَدْ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ هِيَ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَشْوِيشِهَا أَوْ إِفْسَادِ دِينِهَا. Lalu apabila ia menyetubui istrinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan egois, hanya mementingkan pelampiasan nafsu dirinya saja, maka sungguh ia dapat memenuhi hajatnya, dapat ejakulasi terlebih dahulu sebelum istrinya dapat memenuhinya, belum mencapai klimaksnya, si suaminya sudah duluan ejakulasi. Sehingga hal itu menyebabkan timbulnya keresahan kepada istrinya, atau yang lebih jauh lagi dapat merusak agama istrinya, dapat membuat istrinya itu memikirkan pelampiasan syahwatnya terhadap selain suaminya,
Nauzubillah min zalik. Makanya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, si suami harus tahu bagaimana caranya supaya dalam melakukan hubungan intim keduanya itu bisa mencapai klimaksnya secara bersamaan. Wal khairu kulluha fis sunnah wa hiya alla yatiha hatta yuhadisaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha thumma yuqbilu hajatihi. Dan tata cara yang terbaik seluruhnya ada dalam as-sunnah, ada dalam ajaran Rasul dan orang-orang ulama-ulama kita dahulu, yaitu hendaknya ia tidak menyetubui istrinya hingga terlebih dahulu ia bercakap-cakap dengannya, merayunya, membaringkannya, kemudian barulah ia maju, bersiap diri, menyambut kebutuhannya atau melakukan hubungan klimaks, hubungan suami istri antara dia dengan istrinya itu. Wa fil hadisi salasatun minal ajzi ayyalqa ar-rajulu ma yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla an ya'rifa ismahu wa nasabahu. Di dalam suatu hadis disebutkan 3 kelemahan dari laki-laki. Yang pertama, seorang berjumpa dengan orang yang ia sukai, perkenalannya dengan dirinya, lalu ia berpisah dengan orang itu sebelum ia mengenal namanya dan keturunannya. Wa yukrimahu akhuhu fayaruddu karamatahu. Yang kedua, saudaranya menghormatinya, lalu ia menolak penghormatannya itu terhadap dirinya. Wa ayuqarina rajulu jariyatahu qabla yuhadditsaha wa yanisaha wa yudaji'aha wa yaqdi hajatahu minha qabla taqdi hajataha. Yang ketiga, laki-laki yang menyetubuhi budak perempuannya atau istrinya sebelum ia bercakap-cakap dengannya, merayunya dan membaringkannya, kemudian ia menuntaskan hajatnya, mencapai klimaks dirinya sebelum budak perempuannya itu menuntaskan hajatnya, sebelum istrinya mencapai klimaksnya. Ini namanya hubungan suami istri, namun suaminya egois, tidak mau mempedulikan kebutuhan istrinya juga. Sampai di sini semoga dapat dipahami dan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.